Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Lurah Kepala Desa Limus Nunggal, Bapak Galih Rakasiwi beserta jajaran yang alhamdulillah pada hari ini kelihatan sehat walafiat, segar bugar dengan jiwa muda dan luar biasa semangatnya. Terima kasih Bapak Galih atas kehadiran Bapak Galih. Juga kami hormati kepada Ketua MUI Limus Nunggal Kiai Haji Afandi Ridwan LC beserta jajaran. Betul Ustaz? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati juga pada Ketua DKM Darul Razak Bapak Naswar Teguh beserta jajaran yang pada hari ini juga berbahagia, sedang berbahagia karena menerima tamu undangan, walaupun tadi dibilangnya bukan tamu ya Pak ya, keluarga besar dari Limus Nunggal ya, yang mudah-mudahan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kami hormati pada Bapak Penasehat dari MUI Limus Nunggal yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan juga mau'izah hasanahnya, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asep Saifuddin MM. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas tausiah yang disampaikan tadi. Dan juga kepada Bapak Ibu semua hadirin hadirat yang mohon maaf jika tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi sedikit pun rasa takzim kami kepada Bapak Ibu semua atas kehadiran dan juga silaturahim kita pada malam hari ini. Izin kami membuka silaturahim kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita mendahului dengan kalimat yang baik, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk lebih teraturnya acara kita pada malam hari ini, walaupun nanti kita bisa isi dengan acara santai, mari sama-sama kita masuk ke dalam mata acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua DKM Darul Razak yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua DKM Darul Razak, yaitu Bapak Naswar Teguh. Kepada Pak Naswar, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Di 10 hari terakhir Ramadan, Allah masih izinkan kita semua untuk bersama-sama berkumpul di rumahnya, di Masjid Darul Razak yang kita cintai ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal kebaikan yang akan menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua tuna teladan hidup kita, manusia terbaik yang Allah utus di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir. Yang pertama-tama izinkan kami menyampaikan penghormatan kami kepada Bapak Kepala Desa Limus Nunggal, Bapak Gali Rakasiwi. Ahlan wa sahlan, Bapak sudah berkenan hadir di masjid kami beserta jajarannya pemerintah desa yang saya sering komunikasi kenal selama ini, Pak Ian Sofian ya. Masya Allah, terima kasih, beliau sangat banyak membantu kami dalam hal urusan kewargaan di lingkungan kami. Yang kedua, rasa hormat kami, ta'zim kami juga kami sampaikan kepada Bapak Ketua MUI Limus Nunggal, Bapak Kiai Haji Apendi Ridwan LC. Ahlan wa sahlan Pak, beserta jajaran para asatid ulama di Majelis Ulama Indonesia Limus Nunggal. Saya kenal di sini Pak Habub ya, Pak Habub ya, Masya Allah. Mahbub, Masya Allah. Beliau ini menjadi jembatan ini ya, jembatan komunikasi kami selama ini sejak setahun yang lalu kalau nggak salah itu beliau menjembatani komunikasi kami dengan MUI. Jazakallah khair Pak Mahbub ya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan antum ya, menjadi wasilah ya terhubungnya antara jamaah Masjid Darul Rozak sama MUI. Yang ketiga, rasa hormat dan ta'zim kami juga kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Asep Saifuddin MM. Ahlan wa sahlan Kiai, jazakallah khair sudah berkenan tadi memberikan tausiah kepada kami, meskipun singkat, insyaallah pesannya sangat padat ya bagi kami. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat nasihat bagi kita semua. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama Bapak Ibu di sini. Namun lebih dari itu semua kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di Masjid Darul Rozak pada malam hari ini. Dan yang terakhir, saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus DKM Masjid Darul Rozak yang sudah bersama-sama bahu-membahu untuk menyiapkan acara ini dengan meskipun dengan waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah catat apa yang telah dilakukan untuk acara hari ini sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pertama izinkan saya memperkenalkan ya tim Darul Rozak pengurus DKM yang malam hari ini mungkin tidak semua, afwan Bapak Ibu sekalian, bisa membersamai Bapak Ibu sekalian hadir karena satu dan lain hal memang ini sudah waktunya musim mudik ya, jadi sudah banyak yang pamit meninggalkan masjid untuk kembali bersama-sama keluarga di kampung halaman. Jadi ahwan jidan, mohon maaf. Meskipun demikian sebagian ada beberapa pembina juga penasihat kami izin sekaligus titip salam sama Bapak Ibu sekalian, tidak bisa hadir, ada beberapa yang memang kurang sehat dan beberapa tadi izin pas mengisi acara di Depok
acara yang sama kurang lebih seperti itu. Jadi mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Izinkan kami memperkenalkan yang pertama di sebelah kiri saya. Harusnya dari kanan ya Pak Kiai. Di sebelah kiri saya ini izin memperkenalkan Pak Kades. Jadi beliau adalah Pak Endang Jamhari. Beliau ini pengurus masjid, juga sekaligus alhamdulillah dengan izin Allah pada tanggal 9 April kemarin terpilih sebagai ketua RW di lingkungan RW 15. Jadi ini permohonannya belum masuk Pak Kades, tapi orangnya sudah ada di sini. Tapi insya Allah secara de facto sudah terpilih kemarin. Alhamdulillah dari 7 RT yang ada di lingkungan RW 15 itu secara aklamasi menyetujui menetapkan pencalonan beliau sebagai ketua RW 15. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama kepemimpinan beliau untuk 5 tahun mendatang senantiasa dimudahkan, dilindungi, dijaga untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya izinkan memperkenalkan Bapak Ibu sekalian, di sebelah Pak Endang ini ada Pak Hermawan. Pak Hermawan ini di masjid kita sebagai ketua Baitul Mal Masjid Darul Rozak. Jadi di serambi masjid ada Baitul Mal, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah mengenal apa itu Baitul Mal, ya. Jadi rumah hartanya kaum muslimin. Jadi sebagai ikhtiar kami di masjid ini untuk menegakkan salah satu syariat Islam, yaitu zakat. Melalui Baitul Mal ini kita coba menghimpun ziswaf dari kaum muslimin, kemudian mendistribusikannya ke mustahik sekitar masjid. 1 tahun Baitul Mal berdiri, alhamdulillah sudah memberikan manfaat yang meskipun tidak besar tapi cukup signifikan bagi mustahik di sekitar masjid. Di sini ada Pak Dr. Rahmat, Ketua DKM Musola Al Hikmah, ya. Jadi alhamdulillah beliau sangat support kami mengimplementasikan program-program Baitul Mal Masjid Darul Rozak untuk masyarakat sekitar masjid. Jadi spiritnya Baitul Mal ini Bapak Ibu sekalian adalah kita mengambil spiritnya surat Al-Maun, ya. Bagaimana Allah di situ menuntun kita untuk memperhatikan para duafa dan anak yatim di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah ikhtiar kita mendirikan Baitul Mal di masjid kita. Di sebelah Pak Hermawan ini ada Pak Faruk. Pak Faruk ini sebagai wakil ketua bidang 2 Masjid Darul Rozak. Beliau membidangi beberapa bidang di bawahnya, antara lain adalah sarana prasarana masjid. Jadi beliau yang memonitor, mengawasi keadaan masjid kita, ya Pak. Masjid ini berdiri sejak tahun 2018. Jadi memang butuh perhatian, butuh perawatan khusus untuk ini. 2011, afwan Bapak sekalian. Di bawah beliau ada juga salah satu bidang atau unit dari masjid, yaitu usaha masjid. Jadi di masjid ada amal usaha masjid, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu di pemerintah desa juga ada badan usaha milik desa, ya, BUMDes, ya. Mungkin bisa menjadi kedepannya bisa ada semacam kerjasama yang baik itu antara BUMDes sama Masjid Darul Rozak terkait dengan bidang usaha. 1 tahun berjalan, alhamdulillah, walaupun sedikit tapi perlahan-lahan sudah menghasilkan begitu. Berasal dari wakaf produktif kaum muslimin di sekitar masjid, kita coba memberdayakan UKM di sekitar masjid, melakukan beberapa kegiatan antara lain yang rutin kita lakukan setiap tahun, yaitu bazar Ramadan.
alhamdulillah sudah berjalan walaupun cuma ya sedikit ya, tapi manfaatnya udah terasa sedikit demi sedikit di sekitar masjid. Kemudian di samping kanan Pak Faruk ada Pak MC kita tadi yang memandu acara Masya Allah dengan baik. Beliau Pak Ikhwan. Pak Ikhwan ini di bidang dakwah. Jadi yang menangani kajian-kajian di masjid kita, mengundang ustadz, ini Pak Ikhwan. Jadi tafadhol Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada ustadz yang atau kiai yang bisa berkenan untuk mengisi di masjid kami, bisa menghubungi beliau insya Allah. Nah di samping Pak Ikhwan ada Pak Prabu. Pak Prabu ini yang kami sampaikan tadi menangani sarana dan prasarana masjid. Jadi bertanggung jawab terhadap pemeliharaan masjid. Kemudian di seberang sana Pak Maksum. Pak Maksum ini sebagai sekretaris di masjid. Kami ada 2 sekretaris Bapak Ibu sekalian. Ada sekretaris 1, sekretaris 2. Beliau sekretaris 1 yang membidangi urusan kesekretariatan di masjid. Di samping Pak Maksum ada Pak Fuad. Pak Fuad ini meskipun warga baru tapi Masya Allah tabarakallah, kiprahnya di masjid sudah sangat banyak alhamdulillah. Beliau bersama-sama dengan tim Baitul Mal menangani, kita ada salah satu program gerakan berbagi beras Bapak Ibu sekalian. Nah kemarin Pak Dr. Rahmat sudah menyaksikan sama-sama. Jadi secara rutin Pak dari Baitul Mal membagi-bagikan beras untuk mustahik sekitar masjid, duafa, santri penghafal Quran dan anak yatim ya. Di samping Pak Fuad ada Pak Danil. Nah Pak Danil ini alhamdulillah beliau termasuk salah satu senior kami di Darul Rozak ya. Jadi beliau di bidang sosial Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, termasuk kemarin ketika kita berada di situasi yang tidak mudah COVID-19, beliau sangat aktif memonitor para warga kita yang terpapar COVID-19. Sekaligus beliau sebagai ketua Satgas COVID-19 di masjid ini. Karena pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Montreal termasuk wilayah yang terpapar sangat tinggi COVID ya. Mungkin hampir di atas 50% lebih warganya terpapar COVID, termasuk di masjid kita. Nah ini beliau yang memonitor, mengawasi dan menghandle. Kemudian selanjutnya ada Pak Joko. Pak Joko ini sebagaimana yang kami sampaikan, beliau ada di bidang pengembangan ekonomi berbasis masjid. Jadi yang kami sampaikan di awal tadi ada salah satu unit usaha masjid, tadi beliau yang menggawangi sama teman-teman yang lain. Nah di samping Pak Joko ada Pak Bakti. Nah Pak Bakti ini menangani TPQ Bapak Ibu sekalian. TPQ, jadi kami ada Taman TPQ Darul Rozak. Jadi anak-anak di sekitar masjid, alhamdulillah setiap tahun kita sudah meluluskan ya beberapa santri TPQ lulus dengan baik. Ya saat ini masih sekitar masjid, tidak menutup kemungkinan hari-hari kedepannya kita bisa mengajak anak-anak yatim di belakang untuk sama-sama belajar Quran di sini. Di samping TPQ kami ada juga ini Bapak Ibu sekalian, ada Rumah Tahfiz Darul Rozak. Jadi ada anak-anak santri yang secara istiqomah tekun belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran 30 juz. Kita prioritaskan untuk anak-anak yatim dan duafa. Jadi saat ini kami lagi mencari santri terus terang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada informasi mengenai ada anak yatim atau duafa yang berkeinginan untuk belajar Al-Quran, tafadhol Pak, silakan, kami terbuka lebar untuk menerima, gratis insya Allah. Bahkan kalau punya prestasi yang baik,
dalam arti minimal 1 tahun 20 juz dihafal, itu kita kasih kesempatan untuk beasiswa kuliah di perguruan tinggi. Itu gratis semuanya insya Allah. Dan alhamdulillah beberapa tahun berdiri sudah melahirkan menelurkan kebaikan-kebaikan. Jadi beberapa alumni yang sudah berhasil membuka rumah tahfiz di beberapa daerah, antara lain di Kebumen, ada di Bekasi, kemudian ada juga di Batam, Sukabumi. Ya, alhamdulillah. Itu yang mungkin Pak Kiai ya. Ini keberkahan Al-Qur'an ya Pak Kiai. Sudah menelurkan. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan santri kita bisa istiqomah dan terus berhikmat untuk masjid. Terakhir ada Pak Ridho, Bapak Ibu sekalian, di samping Pak Bakti. Ini Pak Ridho juga salah satu pengurus masjid. Beliau di Baitul Mal juga. Jadi Baitul Mal kita ini izinnya ada di Basnas. Ada Ki Haji Asep ya di Basnas. Ya. Alhamdulillah. Jadi beliau yang kemarin membantu kami untuk mengurus perizinan ya pengelolaan zakat. Jadi alhamdulillah walaupun 1 tahun berdiri lembaga zakat kami sudah berizin dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berzakat insya Allah sudah aman karena sudah ada izin dari pemerintah. Pak Ridho ini sebagai salah satu pengurus dari Baitul Mal, dalam hal ini adalah UPZ-nya. Bapak Ibu sekalian, ya baik, terakhir izinkan kami memperkenalkan di belakang sana ada ibu-ibu yang membersamai mungkin divisi pemberdayaan perempuan MUI. Kami ada Majelis Taklim Anisa, MT Anisa. Ini Majelis Taklim Anisa ini usianya seusia masjid ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bahkan berdirinya masjid ini saya tidak termasuk di dalamnya pada saat itu, tidak termasuk dari sejarah pendirian masjid ini, tapi saya tahu betul bahwa gagasan dari pendirian masjid ini itu dari ibu-ibu MT Anisa, berawal dari pengajian keliling di rumah warga. Berdirilah, lahirlah sebuah gagasan sehingga singkat cerita berdirinya masjid ini. Dan alhamdulillah kita syukuri bahwa masjid ini adalah masjid yang berdiri di atas tanah wakaf kaum muslimin ya. Tadinya bagian dari lingkungan belakang masjid, kemudian kita lepaskan wakaf dari kaum muslimin. Dari ada ibu-ibu MT Anisa yang hadir bersama-sama kami pada malam hari ini. Ada di belakang, mungkin saya tidak memperkenalkan satu persatu, tapi pengurusnya ada. Silakan ibu-ibu dari MUI bisa bermuajah, bisa berkenalan sama ibu-ibu kami. Jazakallahu khair. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih ya. Saya hampir lupa, ada satu yang tertinggal. Justru ini adalah penting sebenarnya. Ini ada Pak Afga Pak di tengah-tengah Bapak sekalian. Masya Allah, beliau adalah di tim media kami. Jadi semua kegiatan dakwah kami di masjid ini itu bisa tersiar keluar. Ini berkat beliau dan kawan-kawan ya di tim media. Kajian-kajian, kemudian kegiatan Baitul Mal Masjid Darul Rozak bisa tersiar keluar karena peran beliau. Jazakallahu khair Pak Afga. Saya sudah banyak sekali nih ngambil waktunya, izin Pak Kiai, Pak Kades. Mungkin terakhir Pak Afga, ada yang kami izin Bapak Ibu sekalian minta waktu sekitar mungkin 5 menit ya Pak. Nah ini kira program apa berikutnya yang tepat terkait dengan kebutuhan ruhani terutama, dan kemarin kita coba gali, kita identifikasi, insya Allah berikutnya kita
mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa melakukan program pemahaman yang cukup fundamental, bahkan mungkin sangat fundamental ya, yaitu tentang sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin ya perlu kita sama-sama benahi ya, bagaimana cara sholat yang benar, wudhu yang benar, dan juga cara membaca Al-Quran yang benar. Jadi mungkin lewat media atau program berbagi beras, tapi kita juga tentunya berkelanjutan supaya ada nilai positif lain yang mungkin lebih bermanfaat untuk bekal kita sebagai basic fundamental yang sangat penting ya sebagai umat Islam, yaitu sholat, membaca Al-Quran. Jadi mungkin nanti kita akan bekerja sama ya Pak Rahmat untuk bisa sama-sama kita mengimplementasi program berikutnya selain GIRAS di atas edukasi yang akan kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi mudah-mudahan ini langkah kita semua. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, para sesepuh, para kiai, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita dan apa yang kita lakukan, ikhtiar kita menjadi amal ibadah yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekilas 1 tahun Baitul Mal Masjid Darul Rojak, dan insya Allah ini mau menginjak tahun kedua dan kita memulai lagi dengan kegiatan yang sedang berjalan ini, zakat ya, zakat fitrah, zakat mal. Nah, mudah-mudahan ini terus memberikan manfaat buat yang mustahik terutama. Demikian dari saya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Naswar, Pak Hermawan, dan Bapak Ibu semua dari DKM Darul Razak. Baik, kita lanjut ke mata acara berikutnya yang insyaallah nanti akan kita dengarkan sambutan sekaligus juga mungkin informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kepala Desa muda kita, yaitu Bapak Gali Rakasiwi. Kepada Bapak Gali Rakasiwi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Rojak Bapak Naswar Teguh beserta seluruh jajarannya yang tadi diperkenalkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak RW Endang Jamhari, RW 15 Pak, RW baru ya. Saya baru ketemu berarti hari ini. Mudah-mudahan nanti gantian Bapak yang ke desa. Nomor rekeningnya dikirim Pak buat nerima triwulan. Salam kenal Pak, salam hormat. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjaga dan komunikasi kita terus berjalan. Yang saya hormati Ketua MUI Desa Limus Tunggal Bapak Kiai Haji Afandi Ridwan beserta seluruh jajarannya, semua komisinya dari Jiswab, pemberdayaan perempuan, komisi dakwah, dan komisi-komisi yang lain. Komisi tanah nggak ada ya. Komisi-komisi yang lain dan semua hadirin. Tak lupa juga Bapak Penasehat MUI, Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin Rebul Daud MM. Serta alhamdulillah ada Ketua BUMDes Desa Limus Tunggal Bapak Haji Wandi. Perlu diketahui juga BUMDes kita berjalan jualan beras juga Pak. Tadi ini ada gerakan berbagi beras, nanti mungkin berasnya bisa disupport dari BUMDes tuh. Yang penting harganya bisa cincai kali. Yang saya hormati ibu-ibu dari Komisi Pemberdayaan Wanita MUI Desa Limus Tunggal,
seluruhnya. Yang tadi juga kita ketemu dari sebelum maghrib ada acara santunan bersama komunitas tadi dengan ibu-ibu dari pemberdayaan wanita ini. Yang saya hormati Majelis Taklim Anissa. Ya, Majelis Taklim Anissa. Anissa ayat 3 bukan ya, Bu? Majelis Taklim Anissa dan semua para hadirin sekalian di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim pada bapak-bapak dan hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Selawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad serta keluarga, sahabat dan para pengikut hatta ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para hadirin sekalian, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Masjid Darul Rojak yang telah bersedia didatangi oleh kami, direpotkan oleh kami. Terima kasih atas segala jamuannya, sambutan yang sangat luar biasa. Kami sangat bangga dan sangat terharu atas jamuan dan sambutan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak, Ibu serta jamaah DKM Masjid Darul Rojak ini keluarkan mudah-mudahan jadi ladang ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Tadi saya lihat dari cuplikan video di situ banyak warga saya ternyata yang menerima bantuan itu. Tadi dari musolah Al Hikmah. Nah, itu salah satu musolah yang dilakukan safari dakwah juga dari MUI Desa Limus Tunggal. Terima kasih Pak atas bantuannya. Ini sangat membantu warga kami tentunya dan juga membantu pemerintahan desa. Jadi mereka tidak terlalu mengharapkan dari Pemdes, jadi udah ada dari Darul Rojak gitu Pak. Jadi ngurang-ngurangin beban saya juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan nanti bisa lebih luas lagi, bukan hanya di RW 03 berarti ya. Tapi bisa ke sampingnya lagi, masih banyak warga kita yang membutuhkan bantuan-bantuan dari para dermawan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, silaturahmi ini adalah Tarling ini adalah ajang silaturahmi kita pemerintah Desa Limus Tunggal dengan masyarakat yang ada di wilayah Desa Limus Tunggal. Mungkin tanpa Tarling saya juga tidak mengenal Bapak DKM, Bapak RW yang baru serta jajarannya gitu. Kalau MUI memang sering ketemu karena kami berada di pemerintahan desa. Tapi kalau dengan yang di Montreal, walaupun rumah saya sebenarnya di atas Pak, dekat di sini, samping gerbang kota wisata Montreal, tuh ada gang masuk lewat Arpon di pojok rumah saya. Udah nempel kota wisata, diskotik Pak, di sisi kota wisata Saeutik sebenarnya rumah saya. Gitu. Agak masuk ke dalam sebenarnya dekat, tapi karena memang ada tembok, walaupun ini sebenarnya tadi ini lupa Pak memperkenalkan, ini ketua BPD Desa Limus Tunggal, Badan Pengawas Desa, DPR-nya Limus Tunggal ya Pak. Setiap pengajuan apapun harus ada tanda tangan beliau gitu. Ini Pak Nancep Inong, juga ada Pak Kasih Pemerintahan Pak Ian Sopian. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Nancep Inong. Dulu saya kesini lagi kecil nggak berani Pak. Mungkin Pak Inong juga sama ya Pak Inong. Nggak ada yang berani kesini kecil. Oh ternyata pas saya tadi masuk ke sini, ya Allah ini udah banyak banget rumah, banyak banget penghuninya gitu. Dulu ya takut Pak kita sini, karena mungkin dulunya Lio ya Pak. Ya, gusuran lah, tempat gusuran. Tapi alhamdulillah ternyata memang Limus Tunggal ini luas dan ini pun bagian dari Desa Limus Tunggal. Sekali lagi mungkin mohon maaf Pak, tahun kemarin saya nggak ke Darul Rojak karena ada kesibukan lain. Oh sakit ya? Oh lupa saya, sakit ya berarti. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini saya bisa hadir di sini. Tarling pada tahun ini Pemdes hanya 8 masjid yang kita datangi, salah satunya Masjid Darul Rojak ini. Sebenarnya ada 24 masjid Pak. Tahun kemarin 24 masjid. Nah mungkin karena sakit itu karena udah saking kebanyakannya Pak masjid yang didatangi berarti. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang hanya 8 masjid. Nah tahun depan
masjid yang lain. Alhamdulillah kita mudah-mudahan bukan hanya silaturahmi di Tarling ini Pak, karena di Desa Limus Tunggal juga ada JSL, nih ada ketuanya, dan itu program dari DMI, kita subuh keliling, jamaah subuh Limus Tunggal. Mudah-mudahan izin nanti diberi ruang untuk kita bersilaturahmi di waktu subuh gitu Pak, kita silaturahminya di waktu subuh. Dan banyak program-program lain di pemerintahan Desa Limus Tunggal, ada safari dakwah, mungkin nanti ketua MUI yang lebih menjelaskan, ada JSL dan yang lain-lain. Dan insya Allah besok kami pemerintah Desa Limus Tunggal mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat ya. Jam 1 siang saya ke Bandung, ini suatu prestasi. Alhamdulillah kita mendapatkan mobil Maskara, mobil kampung juara kalau nggak salah ya. Alhamdulillah kita dapat mobil karena kita peringkat ke-5 indeks desa membangun kita se-Kabupaten Bogor. Ada 4 desa yang nerima itu, salah satunya Desa Limus Tunggal. Alhamdulillah, terima kasih juga atas semua dukungan tentunya dari masyarakat Desa Limus Tunggal, dari MUI-nya, dan dari semua kalangan yang telah mensupport Desa Limus Tunggal. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu wasilah kebersamaan kita tetap berlanjut. Apalagi Pak RW, memang Pak RW harus lebih intens lagi mungkin dengan saya atau dengan Pak Yan Sofian. SK-nya juga belum ditandatangan ya Pak Yan ya? Belum diketik. Apanya? Oh bulan Mei, tapi alhamdulillah. Mohon maaf juga kemarin saat pemilihan saya tidak bisa hadir karena ada tahlilan kalau nggak salah, ada tahlilan ya, mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Limus Tunggal, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Afandi Ridwan LC. Kepada Bapak Kiai Haji silakan Pak, di waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Darul Razak, Bapak Nashwan Teguh beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Gali Rakasiwi, yang saya hormati Bapak Penasehat MUI Desa Limus Tunggal Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin MM, yang saya hormati Bapak BPD dan seluruh jamaah yang ada di masjid ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di malam hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kita di rumahnya, yaitu di Masjid Darul Razak. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan perkenalan, tinggal MUI yang belum memperkenalkan. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam yang kedua Tarling. Artinya tahun yang lalu kita pun pernah ke sini, kemudian malam hari ini juga ke sini. Alhamdulillah. Kenapa MUI Desa Limus Tunggal memilih malam terakhirnya adalah malam di Darul Razak? Karena memang Darul Razak ini jarang kita singgahi. Kalau Limus Pratama hampir 1 bulan pun ada, dan anggota kita pun ada kegiatan rutin, baik itu mungkin pengajian, mereka yang bergabung di NU, ada yang di JSL dan lain sebagainya. Hampir mereka mempunyai pengajian, tapi
kalau di sini ya di Darul Razak sama sekali kita tidak ada. Makanya kita memilih, saya mengajak kepada teman-teman semuanya. Jadi perlu saya sampaikan nih Pak. Jadi seluruh anggota MUI Desa Limus Nunggal, baik itu pengurus intinya dan anggotanya, itu semuanya ada 40. Yaitu yang pertama ada beberapa divisi. Yang pertama adalah Komisi Jiswab. Ini alhamdulillah ada Ustadz Sadikin, Komisi Jiswab. Beliau sekarang mempunyai tugas karena tugasnya setahun sekali ini. Jadi kalau mau kursus nih, kursus ke Darul Razak nih Ustadz. Bagaimana cara? Karena setahun ini saya lihat Masya Allah, ya setahun itu sudah memberikan manfaat buat umat, ya. Karena di MUI ini untuk Komisi Jiswab memang berjalannya kerjanya itu hanya bulan Ramadan. Nah, beliau Komisi Jiswab ini mengumpulkan zakatnya para anggota MUI, kemudian yang di masjid-masjid, kemudian kita salurkan ke tempat-tempat yang memang Komisi Jiswab itu mempunyai data anak-anak yatim, kemudian pokoknya yang mustahikin. Nah itu beliau, pekerjaannya beliau ini, dan pekerjaannya cuma setahun sekali. Nah, Allah ya Rabbi ya. Ini Ustadz Sadikin. Kemudian ada Komisi Dakwah. Komisi Dakwah yang diketuai oleh Ustadz Syihabuddin. Kebetulan beliau ada pengajian diwakili oleh Ustadz Uji. Nah ini Ustadz Uji muda, ya. Ini Masya Allah ini Pak Ustadz, dia dakwanya sampai kemana-mana, ya, ke Sukabumi ini. Sekali-kali ke Darul Razak ceramah di sini, mudah-mudahan. Ya alhamdulillah, ya. Kemudian ada Komisi Pendidikan. Nah, Komisi Pendidikan yang diketuai oleh Ustadz Ibnu, kemudian beliau juga sebagai Sekjen NU di Desa Limus Nunggal. Hari ini dia tidak bisa hadir, ya. Jadi mereka bekerja di bagian pendidikan. Nah untuk bagian pendidikan komisi di MUI Desa Limus Nunggal ini, mereka mendatangi musola-musola, memberikan pelajaran, baik itu pelajaran Al-Quran, ada yang membutuhkan pelajaran nahwu, sorof dan lain sebagainya. Nah mereka inilah yang terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan bimbingan, baik itu Al-Quran, kajian-kajian fikih, tauhid dan lain sebagainya. Nah kemudian di MUI juga ada Komisi Pemberdaya Perempuan. Nah ini Komisi Pemberdaya Perempuan itu jumlahnya ada 6 yang diketuai oleh Ustazah As. Alhamdulillah beliau hadir dan mereka sangat aktif sekali. Setiap hari bahkan tidak mengenal waktu, pagi ada, siang ada, jadi keliling aja pekerjaannya. Ya memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang masalah-masalah agama. Alhamdulillah. Kemudian di MUI itu ada program dari komisi dakwah, yaitu safari dakwah, di mana safari dakwah MUI Desa Limus Nunggal itu dibagi 6 titik. Yang pertama di sini yang di dekat rumahnya Pak Lurah. Jadi kita ada namanya zona-zona merah, di mana di situ tempatnya orang-orang yang suka ya begitu deh. Ya gitu. Ya mereka berdakwah di situ di hari Jumat, dari mulai hari Jumat ya. Malam Jumat, kemudian malam Sabtu, kemudian malam Ahad, kemudian malam Selasa dan malam Rabu ya. Itu mereka, jadi kita membagi dari 40 anggota kita, itu kita bagi ada grup A, B, C, D. Nah kita muter terus tuh Pak. Di sini di Gang Coklat
kita pun memberikan dakwah di situ. Kemudian ada Gang Ar-Rahman yang dulu itu terkenal dengan Gang Anggrek. Nah, itu setiap malam Ahad kita ke situ memberikan pengajian. Kemudian ada di Gang Anggrek situ ya, yang sekarang jadi Gang Ar-Rahman, ada namanya Mushola Albani. Nah, jadi ada 2 malam kita di situ. Jadi alhamdulillah suasana keagamaan sebenarnya di Desa Limus Nunggal itu sangat ramai sekali ya. Karena kita mengambil slogan di MUI Desa Limus Nunggal itu adalah desa yang agamis dan bermartabat. Bagaimana caranya supaya warga yang agamis, dengan kita senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah ya, sedikit demi sedikit apa yang selama ini image-nya kurang bagus di luar tentang Desa Limus Nunggal itu terkikis sedikit demi sedikit. Nah, itu adalah program andalan kami di MUI Desa Limus Nunggal yang digagas oleh komisi dakwah. Dan alhamdulillah, biarpun hujan atau apalah ya, alhamdulillah teman-teman kami dari anggota MUI Desa Limus Nunggal itu senantiasa hadir kalau mereka sudah ada jadwalnya. Nah, inilah program andalan kita. Kemudian di MUI juga ada program Safari Dakwah Akbar. Safari Dakwah Akbar ini 1 bulan sekali dan mengundang seluruh masjid-masjid dan musala-musala yang ada di Desa Limus Nunggal ya. Dan alhamdulillah sempat dihadirin oleh Bapak Camat, kemudian Bapak Dan Ramil ya, dan Muspika sempat menghadiri acara-acara keagamaan. Kemudian di Desa Limus Nunggal juga ada JSL, Jamaah Subuh Limus Nunggal, yang diketuai oleh Ustadz Alawi Al-Hudri. Nah, itu setiap hari Ahad itu ada namanya JSL, Jamaah Subuh Limus Nunggal. Jadi setiap hari Ahad itu mereka sholat berjamaah subuh dari semua DKM dan jamaahnya yang ada di Desa Limus Nunggal itu hadir dari 1 titik. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan 1 tahun lebih Ustaz ya, 2 tahun ya. Hampir berapa putaran? 76 putaran. 2 tahun apa Ustaz? 1 tahun, dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Lurah, mudah-mudahan kita bisa masuk ke sini ya, memberikan memperkenalkan JSL ya. Mereka datang dari jam 4, mereka udah datang ke sini ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Komisi Pemberdaya Perempuan, tadi udah saya saya jelaskan bahwasanya mereka mengarahnya dakwanya ke majelis taklim. Jadi majelis taklim yang ada di Desa Limus Nunggal itu semuanya dihadirin. Jadi meskipun mereka tidak memberikan tausiah atau apa, mereka kalau diundang hadir untuk memperkenalkan MUI itu ada Komisi Pemberdaya Perempuan. Dan bagi yang mungkin di musalla atau masjid yang belum ada pengajian, mereka siap untuk mengisi dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga ada memberikan beberapa privat atau pengajian bagi orang-orang yang mungkin ya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, yang dulunya mereka non muslim kemudian masuk Islam, kemudian mereka yang dulu kupu-kupu malam menjadi kupu-kupu siang ya gitu teh. Jadi mungkin hanya ini aja Pak DKM ya. Ya, mudah-mudahan apa yang selama ini kita cita-citakan menjadi Desa Limus Nunggal yang agamis dan bermartabat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten dan istiqomah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan sekaligus perkenalan yang disampaikan. Yang tadi cukup menarik adalah sebuah simbol ya Pak, atau semboyan ya, yaitu warga Limus Nunggal agamis dan bermartabat ya. Masya Allah, ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi cikal bakal ya bagi semakin nanti warga Limus Nunggal menjadi semakin berkah, semakin Allah berikan keberkahan di Limus Nunggal ini ya, dengan masyarakatnya, masyarakat yang bermartabat tadi ya, semakin memberikan persyaratan utama bagi munculnya negeri atau desa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sambutan yang tadi terakhir disampaikan oleh Pak Kiai Haji Afandi Ridwan adalah sambutan yang terakhir gitu ya. Selanjutnya sebagaimana arahan dari Ketua DKM, berikutnya kita akan melakukan acara. Oh ya, mungkin ada diskusi atau sharing lagi lainnya. Kemudian yang kedua adalah kami memohon untuk Baitul Mal yang ada di Darul Razak, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lurah, memang di atas sana banyak sekali al-fuqara wal masakin, banyak para fakir miskin wal fuqara. Kemudian terkadang yang kami lihat ya, khususnya di bulan Ramadan ini di Darussalam kota wisata, mereka terkadang memberikan zakatnya ya, ini yang hanya yang saya dengar saja, itu sampai jauh ya, sampai jauh ke sana sini ya. Sementara mungkin di Limus Nunggal itu mungkin Pak Lurah, banyak kali Pak Lurah ya, warga Pak Lurah yang ini. Yang kaya jadi miskin ya, jadi hayang kabeh itu. Nah, harapan kami wabil khusus di Baitul Mal yang di Darul Razak ini bisa memberikan bantuan kepada fakir miskin yang ada di atas ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini hanya Ustaz. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi hal yang bagus ya menurut saya, ini kan sinergi gitu ya, sinergi. Jadi 1, 2, 3 puzzle kemudian kita jadikan kolektif gitu ya, jamaah gitu, apapun inisiatifnya, apakah itu Baitul Mal, apakah itu tadi juga ada mirip ya antara kegiatan mungkin di Ibu Anissa dengan ada pemberdayaan tadi, menurut saya itu juga bisa disinergikan. Nah, salah satu yang biasanya menjadi tantangan dan kita bisa saling sinergi itu di pendataan ya, database musahik misalnya gitu ya, penerima supaya yang tadi disampaikan tepat sasaran gitu. Nah, selama ini memang kita sudah mengimplementasikannya di warga Limus Nunggal RT Pak Iwan ya, RT 1. Nah, insya Allah nanti dengan sinergi ini kita bisa melebarkan sayap lah istilahnya gitu. Jadi bisa ada pemerataan dan kita bisa semakin mengembangkan implementasi dan manfaatnya, karena memang harapan kita semua seperti itu gitu. Dan itu dari sisi mustahiknya ya, dari sisi muzaki juga insya Allah kita saling bersinergi ya, mudah-mudahan ya Bapak yang dari Ziswaf. Nextnya yang tahun ini, tahun lalu 1 tahun memang kita masih fokus ke warga sekitar masjid yang terdiri dari 3 klaster ya, RW 15, 16 dan 17 ya, Montreal, YA, YB, dan juga ada Toronto gitu ya. Nah, insya Allah sih kita coba expand gitu ya, kita melebarkan lagi ke beberapa klaster di kota wisata ini gitu. Jadi karena untuk bisa mengembangkan implementasi ke lebih luas lagi, tentunya gini juga diimbangin dengan para muzakinya gitu. Jadi konsepnya memang Baitul Mal kan
terima kasih gitu ya. Apa yang kita terima kita kasih. Jadi harapannya bisa balance sehingga kita bisa memperluas implementasi ke manfaatannya gitu. Jadi insya Allah saya rasa hal yang baik untuk bisa kita saling sinergi gitu ya. Jadi saling melengkapi informasi dan juga implementasi programnya. Mungkin seperti itu kali Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati jamaah dan ketua Masjid Darul Rajak dan ketua MUI, kepala desa dan semuanya yang saya hormati, langsung saja di kita ada beberapa PR. Pertama, setelah tadi ya saya setuju dengan Bapak, jadi setelah pembagian beras, nah untuk kedepannya kita arahkan agar para mustahik ini agar dibina secara mental rohaninya juga, gitu kan? Karena ada beberapa tempat, gitu kan, itu ada tempat ibadah yang terbengkalai karena penduduk sekitarnya tidak peduli. Itu bahkan ada hampir di satu tempat ibadah itu yang berubah fungsi, itu dijadikan gudang gitu. Jadi ini mungkin ya saya terbuka di sini karena Darul Rajak pun bagian dari Limus Tunggal gitu kan, yang perlu bersama-sama kita pikirkan. Selain kita membina, mungkin memberikan support jasmaninya, kita support juga dengan rohaninya. Dan yang mungkin yang kita perlukan dari generasinya ini, hampir di beberapa musolah, karena saya sering keliling gitu kan, di mana waktu azan itu tidak ada yang azan, padahal anak-anak sekitar itu ada gitu. Nah itu gimana caranya agar mungkin saya tidak tahu entah itu solusi dari MUI atau DMI atau yang lainnya, ini saya anggap keluarga gitu kan. Gimana caranya agar generasi ini dia tertarik gitu kan dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport dia juga gitu kan. Jadi saya inginnya yaitu bagaimana caranya musola yang terbengkalai itu agar bisa hidup kembali, dan yang hampir berubah fungsi musola itu agar warga sekitar bisa peduli gitu. Mungkin itu aja, ada beberapa sedikit ganjalan di saya karena sudah beberapa kali saya datang ke setiap musola. Dan ada musola yang dimana waktu ajan itu saya sampai panggil anak-anak itu untuk ajan, dia nggak mau gitu kan, gitu. Sampai saya ajan sendiri seperti itu. Nah ini mungkin PR kita bersama gitu di sini. Gitu aja sih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinergi ya. Jadi informasi yang mungkin tidak hanya kami, tapi mungkin nanti bekerja sama ya dengan aparat-aparat yang terkait ini udah ngumpul lengkap. Saya rasa sudah ada dari MUI, dari desa sudah punya capability yang insya Allah cukup untuk bisa masuk ke situ. Jadi betul Pak, jadi sebetulnya yang kita implementasikan salah satunya kita sebut sebagai GIRAS gitu ya, program berbagi beras ini tidak berhenti sampai di situ. Jadi ini semacam stimulus atau untuk merekatkan istilahnya zaman sekarang chemistry-nya gitu ya, silatul ukhuwah, silatul rahimnya gitu ya, yang tadinya nggak kenal menjadi kenal. Nah dari situ kita masuk dari sisi kebutuhan rohaninya. Jadi basic fundamental itu sebetulnya yang mau kita sama-sama benahi gitu ya. Dan insya Allah tadi disampaikan kita punya rumah tahfidz Darul Rajak ya, sudah ada melahirkan beberapa santri gitu ya, baik yang sudah mandiri di luar maupun yang masih belajar di sini. Jadi insya Allah nanti ini juga bisa kita istilahnya bisa kita bukan berdayakan lah ya istilahnya, berdayakan untuk sama-sama mengisi kekosongan ruhaninya itu ya.
Jadi kita tugas bersama ya Pak ya, jangan sampai nanti Bapak sendiri yang adzan, Bapak sendiri yang qomat, Bapak sendiri jadi imam, makmumnya sendiri juga nanti gitu. Iya, tapi dan apalagi ini kan anak-anak ya, generasi apa ya, penerus ya. Jadi mungkin ini ya sangat kritikal sih. Mungkin nanti bisa menjadi salah satu program yang bisa dicanangkan bersama gitu. Mungkin itu ya Pak. Makasih. Makasih Pak. Konsep GIRAS ya, gerakan berbagi beras yang dilaksanakan oleh tim Baitul Mal sebagaimana yang disampaikan Pak Hermawan tadi, memang ini beras ini kan sebenarnya fungsinya wasilah, perantara gitu. Jadi di gerakan berbagi beras itu ada dua konsep sebenarnya yang ingin kita jalankan, yaitu konsep pengasuhan sama berbagi beras. Nah, dari dua konsep ini sebenarnya pengasuhan itu sebenarnya yang paling utama. Bagaimana dengan beras yang kita berikan itu para mustahik yang menerima beras itu bisa makin dekat dengan agama, makin dekat dengan masjid, kembali ke masjid. Beras yang kita berikan itu cuma sebagai sarana saja, wasilah untuk mereka para mustahik yang selama ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, mereka jauh dari masjid, itu bisa kembali lagi ke masjid Pak. Nah, memang tentu ini menjadi PR kita semua, tanggung jawab kita semua. Nah, dari Masjid Darul Rozak sebagaimana disampaikan tadi, alhamdulillah kita ada santri-santri yang insya Allah, bahkan mungkin tidak hanya dari santri, dari ibu-ibu MT Anissa juga terkait dengan pengajian ibu-ibu itu bisa kita bisa kita sinergikan sehingga terhadap musola tadi yang tadinya musola kemudian berubah jadi gudang, itu bisa perlahan-lahan Pak, kita bisa bersinergi bersama-sama, kita buat program di situ pengajian anak-anak atau ibu-ibu gitu kan, sehingga musola itu bisa hidup kembali. Nah, sarananya mungkin bisa melalui beras yang kita programkan. Nah, mungkin Bapak saya tahu dari BUMDes ya Pak, terkait dengan ini kita bisa sebagaimana disampaikan Pak Kades tadi ya, kita bisa ini ya Pak Her ya, bisa coba diskusi lebih lanjut bagaimana bisa program ini bisa berlanjut, sinergi antara Baitul Mal sama desa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asep Saifuddin MM, penasihat MUI, untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Silakan. Oh, ada didelegasikan barangkali ke. Oh ya, baik. Silakan Pak. Terima kasih untuk kesediaan untuk memimpin doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma khassil maqasidana maqasidad dini wa dunya wal akhirah wa sir umurana umurad dini wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, tiba saatnya bagi saya untuk
ini dengan sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan kita semua di hari ini. Dan tentunya tidak ada gading yang tak retak, dan saya mengakui bahwa dalam penerimaan Bapak Ibu semua yang hadir ke tempat ini, barangkali ada dari pengurus yang silap kata, silap perbuatan, silap penglihatan, mohon maaf dan bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata yang salah dari saya dan memimpin acara ini, saya juga mengucapkan banyak-banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.